Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 24 ini. 24 Zulhijjah sama dengan 24 Juli. Ini kan sama bulan Arab dan bulan anu nih. Dan bulan nasional. Jadi kita malam ini memulai pelajaran. Jadi kita belajar nih fikih kan dulu apa? Jadi fikih kan dulu kenapa? Ya, iya. Kena ada jawab istinja tapi kita pertama nih masalah hukum lo. Oke, gitu. Karena ilmu tipian yang wajib tuh 3. Yang wajib dipelajari itu tauhid, fikih, hanya tasawuf. Nah, kalau fikih itu ya masalah sembahyang. Kalau tauhid itu masalah kena lawan Tuhan. Nah, kena kita anut tauhid saya dikit kena. Saya kan tauhid pada lo hanya fikih. Tapi fikih adalah kita tauhid ada sudah bahari ya kalau insyaallah kena dia aja. Kalau tauhid itu kan Nabi itu 13 tahun di Makkah belajar tauhid. Nah, 13 tahun. Karena pas Nabi di Makkah di Madinah hanya belajar syariat fikih. Nah, itu 10 tahun. Tapi kita ingat sudah ada belajar tauhid ya Allah. Nah, dahulu ada juga sudah bahari juga gitu. Cuma yang salah kita disadangnya aja, Bang. Cuma kita biasa kita fikih dulu nah. Tapi untuk pertamanya kita masalah ilmu dulu. Nah, pembukaan nih, kena ada aja fikihnya. Ini kelebihan kita menuntut ilmu. Nah, ujar Nabi manin taqala liya'ta'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Barang siapa aja Nabi berpindah atau berjalan untuk menuntut ilmu, maka diampuni sebelum melangkah. Nah, belum lagi menutulak sudah diampuni Tuhan sudah. Nah, ini kita untungnya menuntut ilmu ini. Tapi kena menang ini gue kena kok parah ya sudah diampuni Tuhan sudah ya. Ini lain pulang. Ini kan artinya kita ini kan besi dosa terus. Nah, bawa pulang untuk ilmu. Hari-hari ya. Iya tuh. Makanya kan ya kan jago ulun tuh amalan orang kampung nih kan yang paling bagus tuh untuk ilmu sudah. Disuruh baca Quran seminggu apa sehari saja sudah ada awal sudah. Puasa Senin Kamis ya dah juga. Tahajud ada awal juga. Ya kan untuk ilmu tuh Bang. Seharusnya kan seminggu itu 3 kali. Ini seminggu sekali masih kurang. Ada ulunnya wah ini sampai wah ini masih mengaji. Allah. Jadi kita untuk ilmu tuh sampai mati ya Nabi. Bahkan orang untuk ilmu ini lebih baik daripada orang yang sembahyang 1000 rakaat. Nah, ada orang sembahyang 1000 rakaat dah kalau kita untuk ilmu 1 mat paling sajam pengen awas sambil mengantuk kawa juga. Namun sembahyang ada kalau mengantuk. Ya sambil makan kewajiban minum. Nah. Iya. Jadi untuk ilmu ini kan amalan nang malah hasil untuk ilmu juga. Nah. Allah. Tapi pulang kita ini kan wan guru itu melihatnya dengan pandangan rahmat. Nah, bila kita mandang guru kan dengan pandangan rahmat itu diampuni Tuhan juga. Nah, maka kan Nabi man nazur ila alimin fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min dzalika nazrah malakan yastaghfiruhu ila yaumil qiyamah. Nah, maka kan ulun sampai ini masih mengaji karena ini ada hadis Nabi. Nah, jadi Nabi barang siapa memandang kepada guru, nah maka kita ini gembira. Nah, alhamdulillah guru kawan melajari. Nah, kalau guru dan nabi kan bila nyaka belajar sini menangis. Waktu belajar guru sekompol tuh nah. Bila guru sekompol kada kawan melajari sini sadih. Nah, kayak apa guru nih. Jadi kada kawan melajari ini. Padi kan guru tuh sini walaupun berduduk barabah sini tetap melajari. Ini berarti kada kawan lalon ini berarti ada ujur tuh. Nah, kalau ben jago sekompol sayangnya bila kada belajaran tuh kuitan jadi menghadang di kubur sudah. Menghadang pahalanya. Ya ben dahulu tuh kan pas akhir itu orang ngancak beno takana parayan. Nah, pas akhir itu lo sempat belajar lawan Gus Kompol tuh ujung. Sapida kena mulai no karatun sakanya parayan jar. Gunya kada kawa.
Jadi kita gembira memandang guru, itu kan Allah menciptakan sekali memandang itu malaikat. Nah, malaikat yang apa? Tugasnya memintakan ampun sampai hari kiamat. Ya kita bisa ampihan kok. Iya sudah diampuni Tuhan sudah aja. Malaikat mintakan ampun sampai hari kiamat sudah aja. Ya sekali aja kan. Apalagi itu tiap malam. Nah, ya seminggu sekali kan minimal sudah, paling kurang sudah. Ya, seminggu sekaliannya. Nah, itu benar untuk ilmu. Kena pulang ada pulang. Nah, insyaallah kena mingguan ada pulang. Ini kita masuk ke fikih dulu. Nah, karena fikih ini kan bila kada belajar, beribadah itu kada diterima Tuhan. Di dalam jubat tuh ada kan waqul man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal kada belajar, maka amalannya ditolak, kada diterima. Sembahyang misalnya 1000 rakaat tapi kada belajar, kada diterima. Nah, misalnya kena muka nanya kelihatan nah sini. Nah, apa namanya nih? Dibeli bermuka nanti kan di toko sini. Nah, kalau kayak piano ini masih kelihatan sini sana. Toko sini nah. Ini gan sini nah. Nah, jadi banyak orang nang kelihatan sini. Jangan di sini lah. Ini beda kelihatan sini batang. Itu ujung nih. Nah, Yang di sini lah. jadi, makanya kita belajar kan ada babnya. Iya, iya kada belajar kan. Insyaallah kena masuk aja babnya. Di sini. Iya. Nyaman lo kayak gini aja. Nah. Cara baudo kena aja sampai babnya kena. Iya. Kita pembukaan dulu lah. Iya. Alhamdulillahilladzi hadana al-Islam wa syara'a lana syari'a wal ahkam. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sayyidil anam wa misbil dhalam wa ala alihi wa sahbihi aimatil alam amma ba'du. Ini ada kanakan deh anak anu 4 juga. Tadi malam Ahad tuh nang Tuhannya aja lompatan. Pak kematian sudah. Adanya anu jahan dua jahan. Iya bagus saja lah. Ini soal ada salamnya nah taganya anak dua. Nah, baik yang mana itu belajar sudah ya Allah. Mbak siang belajar malam belajar. Ya. Jadi pendahuluan. Nah, Islam, hukum Islam itu kan ada 5. Ada kan di video tuh hukum Islam ada berapa aja. Ditakuni maka sekolah sanawiyah, sekolah apa itu ahliyah kah? Ditakuni kan dapat. Nah, diwawancari orang. Apa hukum Islam ada berapa aja? Kayak dapat. Nah. Iya. Iya. Hukum Islam itu ada fardu, nah atau wajib. Arti fardu wajib itu kan adalah barang yang dapat pahala apabila dikerjakan dan dapat dosa apabila ditinggalkan. Seperti sholat 5 waktu tuh nah atau puasa atau zakat. Kalau zakat itu orang nambah duit aja. Kalau kita kada berduit nih ada pang wajib kan zakat fitrah. Nah, kalau sembahyang tuh sembahyang wajib, puasa wajib, zakat dan lain-lainnya. Nah, itu wajib kan. Jadi mun kita digawe pahala, namun kita tinggalkan berdosa. Nah, itu wajib sudah, tahu sudahlah. Yang kedua sunat, artinya barang yang dapat pahala apabila dikerjakan dan tidak dapat dosa apabila ditinggalkan. Seperti sunat qabliyah atau ba'diyah, membaca Al-Quran dan lain-lain. Coba disuruh juga kita menggawe sunat nih, karena kita ini manapalin yang wajib. Misalnya kita sembahyang fardu lupa lawan Tuhan, nah kita bawa sembahyang sunat, nah manapali. Nah, lawan penting bila kita menggawe yang sunat ini dicintai Tuhan. Kalau kita menggawe yang wajib itu dekat aja dengan Tuhan. Nah, kada dicintai Tuhan belum. Bila kita menggawe yang sunat, jadi Tuhan cinta. Nah, nang sunat itu biar menyakawa sebagai tantuk digawe suah. Misalnya tahajud suah sekali barang asa suah menyakawa tu tiap malam bagus juga. Nah, apalagi nang sembahyang duha, nah menyakawa sekali barang. Jadi kena apa tuh aja Tuhan siapa nang bisa sampai yang tahajud berdirian. Nah, pada sekali Yesus sampai tahajud. Empat berdiri juga. Nah, jadi ada kiamat kena. Nah, kalau yang siapa bisa sampai yang duha ya berdirian ya. Nah, kawa empat berdiri juga. Nah, kawa tuh tiap hari nah sampai yang duha atau sampai yang sunat witir. Nah, digawe juga. Jadi semuanya itu
ya dicintai Tuhan. Nah, bila manggu yang sunat memang kada disiksa pang punya ditinggalkan. Ya witir itu Mbak Isa atau sebelum subuh beli aja. Nah witir itu. Ya kalau tahajud tuh imbah bangun guring atau belum bangun guring tapi jam 12 lewat sudah. Nah itu boleh tahajud. Jam 1 bila kada guring kita boleh jam 12 lewat tuh. Nah amun kita guring misalnya jam 8 atau jam 9 guring lalu terbangun. Nah itu sudah boleh juga tahajud junalannya walaupun jam 10. Nah tapi sudah guring. Ya sudah guring. Ya ada perbedaannya. Bila sudah guring boleh jam berapa kah? Sebelum jam 12 boleh. Kalau nya kada guring itu harus lewat jam 12. Nah. Haram pulang. Artinya barang yang dapat dosa apabila dikerjakan dan dapat pahala apabila ditinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mabuk-mabukan, perjudian, berzina dan lain-lain. Haram. Jadi biar kita tinggalkan karena takut dengan Tuhan. Nah, misalnya kenapa aja kada lagi mabuk-mabukan, aku jadi duitnya kada dapat nukar minuman aja. Nah, itu kada berpahala. Jangan kenapa kada lagi mainan atau karena takut dengan Tuhan. Nah, itu berpahala. Nah, makruh barang apabila barang yang tidak berdosa apabila dikerjakan tetapi dibenci Tuhan atau kurang baik dan dapat pahala apabila ditinggalkan karena Allah seperti tidur setelah maghrib. Nah karena bila guring setelah maghrib ini kita bisa menasihati kita atau makan bawang putih kita makan lele jaring padahal makruh cuma kan berdosa bang. Ya menyakawat kita tinggalkan naik. Ya lombok bang. Lombok tuh warna lebih juga le. Acan bang lianya tuh. Wadi lah acan lah. Ya bebau tuh nah. Jaring. Tapi kan berdosa bang. Nah kada berdosa cuman makruh. Ya makruh tuh artinya menyakawa kada usah digawi. Nah kita ini pak sama ben baruko tuh jar sama juga. Baruko tuh makruh juga aja. Tapi ada yang bedakan haram. Ulun ini pernah haram. Karena apa? Karena kada baruko bang. Nah, jadi berpahala. Jadi nama kada baruko pernah haram. Nama baruko pernah makruh. Bila baruko pernah haram pas berdosa. Aku juga pernah haram baruko dia tapi ini baruko, nah pas berdosa. Jadi nang kada baruko ini kita pernah haram supaya berdosa, supaya berpahala kada baruko. Nah. Jadi makruh tadi atau pian bangun guring setelah subuh. Nah, itu pian mudah kada boleh makruh juga. Bisa kada perejekian. Bisa yang subuh tuh belum timbul matahari. Belum timbul matahari itu nah. Kecuali kita pian malam tuh ibadah. Ya kada apa guring. Ada sebabnya. Jamnya kalau bahkan timbul matahari pang. Imbah asar itu makruh juga. Ya, itu kada peringatan. Nah makruh sunat pang ada wajib kada guring tuh. Kada tuh artinya jangan asar aja itu. Ya, jadi imbah ini pen dua boleh memang imbah zuhur atau sebelum zuhur. Ya kailah itu dua, Nabi itu dua waktu. Karena bila musim panas kasanya Nabi itu imbah zuhur kan nyaman sebelum zuhur antara dua itulah. Bila musim dingin kasanya imbah zuhur kan sebelum zuhur kan nyaman bila guring bila musim dingin tuh. Antara dua itu lah. Kasanya bila musim dingin Nabi itu imbah zuhur sakoleh. Bila musim panas sebelum zuhur. Karena bila musim dingin tuh guring, nah pas lambat zuhur. Nah kayaknya kayak itu yang salah. Jadi Nabi itu dua macam cara guringnya tuh. Lawan pian imbah maghrib tadi nya kau jangan imbah subuh lain imbah asar. Nah. Jadi makruh tadi lah. Nah yang kelima imbah asar itu pian jar bisa ada peringatan atau bisa gila jar. Nah, ada yang kena masih orang pian ada. Bah ada mungkin kayak itu jar. Tapi yang guring imbah asar kena imbah guring imbah asar. Sampai pas beberapa seminggu datangan kawan tengah malam. Wah, katuk. Kenapa aja kamu katuk aku lawang tengah malam ini jam 2 aja. Tapi kamu dah kan aja bedanya guring basar aja bisa gila atau ada peringatan aja. Ya kawan nang modeh tadi, di pang jam berapa? Jam 2. Nah, gila kalau ikam aja. Iya jam 2 datang. Jam 2 malam. Nah.
Jadi mbak asal di ben makruh. Coba pian guring mbak asal anu bangun jam 5:30 mah subuh kali jar. Nah, ya kalau iya kayak itu bang pian mbak asal tuh dasar kita bisa makruh bang. Tahu maghrib. Iya kada peringatan artinya. Nah, beda mbak asar tuh. Kecuali pan jegol bakal itu kita nih malam pak mangatuk benar. Nah, ada tak guring siang atau kelapahan. Di sini kada guring kalau kesuanan gila pulang. Nah, jadi sekali-kali boleh aja intinya. Jangan diamalkan tuh. Iya. Iya. Ya sekali-kali aja. Nah, perhatian. Fardu ada 2. Pertama fardu ain itu wajib perorangan. Kada kau diwakilkan seperti sembahyang, puasa, menuntut ilmu agama. Nah, kada kau diwakilkan. Kalau sembahyang jar, aku bikin 2 rakaat aja. Nah, ada bari kenakan deh, no. Jadi gaya akan. Padahal kada boleh bang agama nih. Bikin 2 rakaat jar. Nah, sama ben untuk ilmu ini kita kau diwakilkan juga. Dakanya nang lain fardu ain kira apa? Artinya par ain itu kan seorangan wajib. Nah, kalau fardu kifayah itu cukup 1 orang yang melaksanakannya di kampung itu. Maka menggugurkan kewajiban orang sekampung. Seperti sholat kifayah. Misalnya ada orang mati di kampungnya, ada orang mati. Soalnya saya ikung-ikung ada yang menyembahkan, ada yang mandi, maka ben sekampungan itu berdosa. Cara seikung ada sudah ada apa lagi? Menggugurkan kewajiban. Sama juga menuntut ilmu. Nah, nahu. Bisa ada orang menuntut ilmu agama nahu. Nah, jadi saya seikung Pak ada sudah belajar. Ada apa lagi? Nah, sekolah agama. Nah, lawan pula yang menggugurkan kewajiban ini ganal benar pahalanya. Nah, ya bisa panjang umur. Pada sagus saja kita nih anak 4 juga mah nolonginya. Nah, jadi guru tuh paling kada kita nih mah culung itek ka anak ka sidin, anak iwak. Nah,